Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila sadaqallahul azim. Para bapak calon jemaah haji yang berbahagia, kita akan melaksanakan ziarah ke Baitullah. Ya, haji itu ziarah ke Baitullah. Pertama-tama kita harus tahu dulu tentang rukun hajinya itu. Ada rukun haji, ada rukun umroh, atau istilah fardu haji dengan fardu umroh. Pertama, ihram. Kedua itu melaksanakan tawaf. Jadi kita umroh dulu. Ketiga, sa'i. Keempat itu dicukur atau digunting. Kelima, tertib. Kemudian melaksanakan ihram itu sudah ada tempat yang berdasarkan syariah, tidak sembarangan. Untuk jamaah yang datangnya dari Indonesia, dari Asia, dari kita Indonesia, Malaysia, Singapura terus, itu kita melaksanakan memulai ihram. Mikot itu terbagi dua. Ada mikot makani, ada mikot zaman. Artinya mikot memulai kapan kita bisa melaksanakan haji. Itu mikot zamani. Kalau ini di mana kita mulai niat haji, itu mikot makani. Kalau mikot zamani itu sejak bulan Syawal. Dalam Al-Quran Allah berfirman, al-hajju asyurum ma'lumat. Faman farada fihil hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu sudah ditentukan bulannya itu. Maka apabila kita ke sana itu bulan Syawal, itu sudah bisa kita untuk melaksanakan niat haji. Dari bulan Syawal, dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian miqat makani tempat memulai ihram. Kalau langsung ke Mekah, ini tidak ke Madinah, langsung ke Mekah, itu namanya qadrul manasir atau jalan lam. Jalan lam itu kalau dulu kan pakai kapal laut. Dulu ada di sekitar Aden. Ada bukit, ada tempat. Kapal itu berarti di jalan lam semua jamaah. Sebentar lagi kita akan melewati jalan jamaah itu dipersiapkan untuk melaksanakan niat ihram haji atau umroh. Maka dianjurkan sejak di bandara sudah pakai pakaian ihram. Tetapi itu pun saya rasa karena kan kecepatan pesawat itu 1000 km per jam kan, itu hanya beberapa waktu. Apakah pas jalan lam atau tidak? Maka dari hasil kesepakatan ulama MUI juga di kita itu termasuk Komite Alam Islami bersepakat kalau tidak di jalan lam cukup untuk jamaah yang datang yang mulai Jeddah itu mulai ihram, yaitu di Jeddah. Itu. Nah, kita kan artinya rina kalau kata bahasa Sunda itu nggak terburu-buru kan. Maka disiapkan pakaian ihramnya itu di tas tenter. Kalau supaya jangan bongkar-bongkar. Nah, maka sunnah kita sebelum ihram itu mandi dulu dan mencukur rambut yang tumbuh di mana jenggot, kumis, kemudian ketiak, kemudian rambut kemaluan sudah. Lalu kita mandi ihram seperti kita akan melaksanakan Jumat. Kita sebelum Jumat sudah mandi. Mandinya mandi niat akan Jumat. Nawaitul ghusla li huduril Jumat. Ini nawaitul ghusla lil ihram. Kita mandi karena akan ihram. Setelah itu boleh kita pakai sampo, pakai sabun, kemudian
sebelum niat boleh. Setelah itu kita sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sholat sunnah ihram rakaat ini mustaqbalaka oleh Allah satu Allahu akbar sanya sholat sunnah ihram 2 rakaat. Beres dinas sholat sunnah ihram kita sudah pakai ihram. Semua yang terjahit yang seperti ini harus dilepas. Termasuk kita tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai kaos. Selesai itu kita niat ihram. Kalau kita tamattu umroh dulu, maka nawaitu umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umratan, saya niat umroh dan beserta ihram karena Allah Ta'ala. Sudah selesai. Berarti kita di situ tidak boleh kita ini menutup kepala laki-laki, tidak boleh menutup muka, tidak boleh mengganggu binatang, tidak boleh kita ini memakai baju yang terjahit, bukan berpakaian yang boleh. Sehingga kalau sendal kita ikhtiar, artinya jangan sampai sendal menutup tumit, apalagi pakai sepatu. Hati-hati itu. Ya, jepit itu yang lebih aman sebenarnya. Jepit yang lebih aman. Sendal jepit yang bagi memang yang punya masalah seperti punya penyakit hernia itu boleh pakai. Bukan ada siapa yang seperti pempes kan, asal yang disambungnya bukan dijahit, kita pakai sabuk gitu. Nah, maka di situ kita tidak boleh berkata kotor, tidak boleh bercumbu dengan istri, tidak boleh bertengkar. Maka disunahkan sejak kita niat itu perjalanan ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah, baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka laka la syarika. Itu kita berarti semuanya terjaga. Ya. Begitu kita datang ke Mekah, setelah kita masuk ke hotel, kita akan melaksanakan tawaf. Tawafnya ini tawaf rukun, karena kita melaksanakan umroh dulu. Kita sudah cukup melaksanakan tawaf rukun, tidak termasuk sudah bisa termasuk di situ sudah mencakup tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf ketika kita datang. Selesai tawaf itu memulainya dari Hajar Aswad. Posisinya, posisi kita muter ke kanan, posisi Ka'bah harus tetap di kiri. Jangan dulu berebut mau mencium Hajar Aswad kalau kita belum selesai tawaf. Itu kan selesaikan dulu. Maka tidak ada bacaan tawaf yang jadi rukun, tidak hanya fadilah. Kata Nabi, at-tawaf di manzilati sholat, tawaf itu sama dengan sholat, tetapi tidak ada rukun kauli dalam tawaf itu. Tidak seperti dalam sholat. Apakah kita mulai tawaf niat? Kalau tawaf rukun tidak. Kenapa? Karena sudah termasuk tawaf itu rukun haji atau rukun umroh. Ketika tawaf sunnah. Jadi pada sudah niat haji dan umroh. Rukun umroh itu satu ihram, kedua tawaf. Seperti kita sudah melaksanakan takbiratul ihram niat sholat. Ketika ruku kita sudah tidak niat ruku lagi, karena ruku bagian dari rukun sholat. Tawaf bagian dari rukun haji atau rukun umroh. Maka tidak perlu niat apa lagi. Niat tawaf lagi. Kejauhan suaranya nggak kedengeran. Kita langsung duduk aja di situ. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Maka nanti kita berputar. Ya, baca dari awal tuh subhanallah walhamdulillah, ada panduannya, ada bukunya kalau baca doa. Kalaupun tidak cukup baca tahmid, baca tahlil, ya, baca istighfar. Karena selama kita tawaf itu berarti kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah, termasuk dalam putaran tawaf itu tempatnya dikabulnya doa.
nanti kita akan melewati makam Ibrahim. Maka baca di situ Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhidni muttaqin. Nanti dipandu. Makam Ibrahim itu bukan tempat Nabi Ibrahim dikubur, bukan. Tetapi ada batu prasasti kaki yang bekas ninjak Nabi Ibrahim. Kalau seperti di sini ada Ciaruten, itu ada batu tapak, batu tulis. Katanya itu bekas batu tapaknya Raja Mula Warman, Ciaruten ini. Antara Rumpin dan ini. Dari Gobang masuknya dari mana itu? Yang ke jembatan baru yang ke Ciampea. Itu kemudian kita akan melewati rukun Sam, kemudian melewati Hijir Ismail, nanti akan berputar melewati rukun Yaman. Di rukun Yaman ini kita sunnah istilam. Kalau tidak kena berbucuk, kita mengacungkan tangan Bismillah Allahu Akbar. Tapi tidak usah dibucuk langsung. Rukun Yaman itu rukun pojok yang mengarah ke negeri Yaman. Rukun Sam itu pojok yang mengarah ke Sam, ke Palestina. Rukun Irak itu pojok yang mengarah ke Irak. Terus kita berputar, ketemu lagi titiknya di Hajar Aswad. Satu putaran. Bismillah Allahu Akbar. Sunnah kita sebenarnya setiap putaran cuma Hajar Aswad, tapi tidak mungkin. Muter lagi sampai 7 kali. Itu makam Ibrahim, itu batu yang ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ketika bangunan sudah tinggi, batu ini naik ke atas. Seperti dongkrak dirinya. Karena yang injak kan kaki Nabi, nggak ada dosanya, bukan kaki kita ini. Selesai kita tawaf, maka kita sunnah melaksanakan sholat sunnah tawaf di makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Beres kita sholat sunnah tawaf, sunnah melaksanakan sholat sunnah mutlak di Hijir Ismail. Tapi tidak mungkin, kadang-kadang ditutup. Hijir Ismail itu bagian dari dalamnya Ka'bah. Sekarang Hijir Ismail itu diatur, jadi pakai ini. Ada diatur sama petugas. Di mana saja kita sholat sunnah mutlak, beres kita sholat, tawaf, baca doa tawaf, sunnahnya di multazam. Ketika multazam penuh kita tidak bisa, asal pas posisi kita menghadap multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ada ruang itu multazam, tempat diijabahnya doa. Itu multazam itu. Itu kan langsung di Ka'bah itu kan, kalau bahasa kita langsung pasca Sidratul Muntaha ke sana itu. Dari itu kita berdoa, sholat sunnah tawaf, selesai baca doa, sholat sunnah mutlak. Maka kita akan menuju sofa, duduk sa'i, minum air jam-jam dulu. Sa'i ini sa'i yang kadang-kadang lama, karena kan 7 kali, kalau panjangnya dari sofa ke Marwah 500 meter aja, 3 kali 7 kali 5 berarti 3,5 kilo kan. Kita dari Bukit Sofa menghadap Ka'bah dulu, baca doa, baca takbir, inna sofa wal marwata min syairillah, waman hajjal baita awi atamara fala junah alaihi, waman tatawafa bikima fa innallaha syakirun alim. Dipandu lah. Ketika kita sa'i sudah tidak perlu kita punya wudu lagi. Tetapi ketika kita tawaf harus punya wudu. Ketika kita tawaf, makanya begini. Kadang-kadang jamaah juga nggak tahu. Kita dari dulu bahwa bersentuhan kulit atau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, wudu kita batal. Karena kita mazhab Imam Syafi'i. Saya mencari bagaimana dalilnya, artinya yang bisa kita supaya jangan batal wudu. Kita tetap seperti biasa. Wudunya begini. Kita wudu, ini digosok-gosok.
tangan digosok-gosok, digosok-gosok. Karena dari madhab Imam Abu Hanifah, adalku menggosok-gosok tangan wajib. Dalam madhab Imam Syafi'i sunnah. Bedanya, dalam madhab Imam Syafi'i bersentuhan kulit batal. Dalam madhab Imam Abu Hanifah tidak. Jadi walaupun kita ini bersentuhan terinjak atau sengaja atau tidak sengaja, bersentuhan dengan wanita yang memang di dalam posisi tawaf karena sangat berdesakan, wudu kita tidak. Satu. Kedua, ada pendapat dari ashab Imam Syafi'i yang batal itu lamis, yang menyentuh, malus tidak. Tuh. Tetapi kita ngambil artinya yang pertengahan. Jadi kita wudunya itu digosok-gosok. Kita sudah walaupun bersentuhan ya dengan wanita terpegang atau bagaimana tidak batal. Selama kita tahu harus tetap daun wudu. Dalam sa'i tidak. Baru nanti kita dari sofa itu akan berjalan ke marwah satu balik, dari marwah ke sofa satu balik, dan itu 7 balik 7 kali. Nanti bagi laki-laki ada lampu hijau itu sunnah lari kecil. Baca Robbi kirwara takar matajawaz amatalam innaka ta'lamu ma lam innaka at-talal azizul akram. Dalam sa'i. Selesai kita sa'i, berakhir di Bukit Marwah, kita ini di rambut itu digunting minimal 3 helai. Udah selesai tahallul, kita udah melaksanakan satu babak perjalanan haji, buka pakaian, ganti bola. Kalau kita mengambil ifrad, nanti buka pakaiannya setelah melontar jumrah di Mina tanggal 10. Akobah ya. Akobah. Yaitu umroh. Kemudian untuk haji, bedanya untuk haji itu ada wukuf di Arafah. Kita melaksanakan niat hajinya itu di hotel. Pakai pakaian ihram lagi seperti biasa. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Itu kita pergi wukuf. Waktu wukuf dari mulai matahari tergelincir sampai fajar. Selama di Arafah, nanti pada puncak wukufnya itu ada doa-doa yang ini dibaca, nanti saya tulislah itu bareng-bareng atau diikuti. Kita di Arafah itu melaksanakan sholat jamaah takbir di Arafah. Jadi dohor asar ditarik ke dohor. Setelah itu ada khutbah Arafah. Selama di Arafah kita melaksanakan baca istighfar, karena tidak ada yang Allah tolak ketika di Arafah bagi orang-orang yang minta ampunan kepada Allah. Dengan memori kita, dosa kita apa, semuanya itu akan Allah ampun. Dan termasuk di Arafah itu tempat diijabah doa. Saya dapat ini dari Abu Yadaman. Jam sebelum matahari terbenam itu waktu diijabah doa di Arafah sebelum maghrib. Apabila kita baca sholawat, baca istighfar, baca fatihah, zikir yang lain, selesai minta kepada Allah dan bahagia. Wukuf di Arafah, setelah wukuf, habis isya kita akan diangkut menuju Muzdalifah, namanya mabit. Itu wajib haji, bukan rukun. Kalaupun itu ditinggalkan, hajinya tetap tapi bayar dam. Mengambil batu. Nanti dari Muzdalifah tengah malam kita diberangkatkan ke Mina. Batu itu berarti sekitar 71. Karena hari pertama kita itu tanggal 10 melontar 1, yaitu Jumratul Aqobah. Besoknya tanggal 11 melontar 3, yaitu Jumratul Ula Wusta Aqobah. 3 kali 7 21.
Hari keduanya 21. Hari ketiganya 21. Berarti kan 21 kali 3 sudah 63. 63 dengan 7. Itu kan berarti kan 70. Nah itu. Nah setelah kita melontar pertama Jumratul Aqabah, kita sudah selesai. Tahallul awal kita sudah bisa buka pakaian. Kalaupun kita ini orang yang semuanya sehat, setelah melontar itu Jumratul Aqabah, kalau selesai langsung haji, kita boleh langsung ke Mekah jalan kaki dari Mina 7 kilo. Tapi kalau ada angkutan kita diangkut. Kita bisa sebelum subuh sudah sampai Masjidil Haram, kita tawaf, kita sa'i, kita bisa ikut sholat Aid di Masjidil Haram Idul Adha. Selesai, udah jadi haji udah, tinggal kita melaksanakan melontar jumrahnya aja. Kembali lagi kita ke Mina. Karena asar itu harus sudah ada di Mina lagi. Berarti ketika tawaf enggak ihram lagi, enggak pakai ihram. Udah. Kita sudah melontar itu sudah nggak pakai ihram lagi. Sudah melontar itu. Selesai nanti kita itu melaksanakan tawaf ifadah itu setelah melontar 3 kali. Boleh sebelum 3 kali melontar, kita tanggal 10 melontar. Boleh kalau sehat mah jalan kaki dari Mina ke Masjidil Haram. Melalui terowongan, keluar nanti di Bab Ali. Di Sib Ali. Sib Ali itu ada Maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan. Tapi di Saudi itu biasa-biasa aja. Nah, itu nanti kemudian yang perlu juga kita ini di pesawat, kita tinggal menghitung alokasi waktu pesawat. Kita berangkat jam berapa? Seandainya pesawat berangkat pagi umpamanya, berarti kita zuhur itu masih di atas pesawat. Sholat di atas pesawat, bagaimana saja kita bisa sambil duduk. Walaupun kita tidak punya wudhu, nggak jadi masalah. Namanya lihurmatil waqti. Dijamak, boleh. Nanti ketika kita sudah datang di hotel di Mekah, sholat yang dilaksanakan di pesawat yang tidak mencukupi syaratnya itu, kita ulangi sholat namanya i'adah. Itu yang dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena kita mau wudhu tidak ada air, mau tayamum tidak ada tanah. Kecuali ada mazhab Imam Abu Hanifah termasuk Imam Ahmad, boleh kita menyentuh tayamum itu kepada apa saja yang nampak di bumi yang terlihat. Tapi kita lebih cenderung tetap kita mengambil lihurmatil waqti nanti sampai ke Mekah kita akan nyadar nanti dipandu gitu kan. Ya itu sekali itu selesai sebenarnya mah. Yang padilah jarak kemana nanti kita ke Ma'la. Di Ma'la itu ada kuburannya Syekh Nawawi, ada Siti Khadijah, ada Mbah Maimun, malah ada saudara kita dari Lengkong, Kiai Hasan Lengkong. Hasan Lengkong itu bapaknya Kiai Utang, Kiai Muhtar. Bapaknya Kiai Abdul Rahman. Kiai Abdul Rahman itu kakeknya Mu'in itu. Bapaknya Kiai Ning itu. Di situ di Ma'la itu kuburan itu. Itu dari gaya tak reknar waktu kemari anjuran tiga sempurna ya. Saya tayamum dina itu ya dina kursi. Itu disebut kukulan tadi. Naon baik. Hari pun. Di pesawat. Dan sebenarnya tadi seandainya rek tayamum itunya, tapi mazhab Syafi'i tidak sah karena itu bukan tanah. Jadi kan cerita begini, ada sahabat Nabi itu pagi-pagi datang kepada Nabi, karena udah lama nggak ketemu istrinya itu habis perang. Nabi ketawa, kok kamu kelihatannya bahagia amat? Apa? Waktu saya semalam itu habis menggoli istri saya mau sholat nggak ada apa namanya, ada air mandi. Saya tayamum berguling-guling di atas tanah seperti berguling-gulingnya onta. Kata Rasul bukan begitu tayamum itu. Walaupun tayamum untuk menghilangkan hadas besar,
sama seperti tayamum pengganti wudhu begini. Disitulah Imam Syafi'i mengatakan bahwa tayamum itu yang dimaksud tayamum soi dan toibah, tanah yang suci itu tanah yang berdebu. Soi itu air, disitu soi dan toibah itu kan air turaban tahuro. Tetapi dalam madhab seperti Abu Hanifah, yang namanya soid itu kulu mana bata ala wajil ardi. Setiap yang nampak di muka bumi ini apa itu soid. Ini orang mana ya? Orang Banten. Pandai Banten. Aku orang Padang orang komo Abu ya Bustami mah haram sia. Jika Abu Bustami mah. Geus ya ada bae ulah kudu ilun tayang mun kapal Abu Bustami komo yang mau tadi mah. Cuma di situ di Mekah dia tak kenal. Sholat dari Maka orang ling dengan saukur lempang. Tetapi orang teh mencari mabrur itunya, ling suruh mabrur mugni. Mana pernah orang jan? Aduh. Namun ku Abu Yabus Tommy itu menampak ke OPH gimana ya karena jadi Berarti menyempurnakan sholatnya di kapal berarti di Jeddah. apa itu hotel. Di hotel ya. Hotel. Karena haji ini kan banyak kalau harus kita ceritakan tentang haji, tentang sejarah haji bagaimana gitu kan. Karena Ka'bah itu yang Allah ciptakan sejak Nabi Adam. Adam itu dari sekarang ke Adam udah 11.000 tahun. 11.000 tahun kalau melihat dari sejarah Nabi dan Rasul. Adam oleh Allah diturunkan dari langit itu kakinya sampai ke bumi. Maka kata Syekh Nawawi setelah itu diperkecil. Besarnya Adam itu kata Syekh Nawawi itu 60 hasta tinggi, 60 hasta. Hasta kan begini. Berarti sekitar 30 meter. Tinggi 30 meter, besar 30 meter. Namun ketika manusia itu ke sini itu diperkecil. Kenapa? Namun anak manusia kudu 30 meter eta beuteungna seueur kumaha? Kayak jona sabaraha bakul sakali daharat. Enggak cukup ini. Pangan ini. Teu cukup pangan. Diletikan. Oh Tuhan, diletikan. Semakin kecil terletikan. Diturunkan di mana? Di India, Himalaya. Kemudian Adam itu sujud kepada Allah, merasa punya dosa. Baca doa Rabbana dzalamna anfusana terus wa illam taghfir lana sampai Adam itu bercucuran air mata. Nah, air mata Adam itu mengalir terus menjadi sungai. Orang India percaya sungai itu adalah sungai nirwana. Sungai Gangga, sungai suci yang berasal dari bukit surga yang ada di mana? Di Himalaya. Karena sungai suci orang India itu. Kemudian Adam berjalan mencari di mana sang istri. Ada mengatakan 40 tahun itu baru ketemu sambil bawa tongkat. Ketemulah Adam itu dengan Hawa. Hawa diturunkan di Jeddah. Maka Jeddah itu Jeddah artinya nenek. Hawa itu diturunkan di Jeddah, ketemulah di Arafah. Arafah itu ada Jabal Rahmah di atas bukit, maka ada monumennya itu tuh. Kemarin saumroh itu belum bisa naik ke atas itu, dulu bisa. Dilarang ya. Disitulah Adam dan Hawa ketemu, disebut Jabal Rahmah. Artinya gunung yang memadu kasih. Di Jabal Rahmah itulah Adam dan Hawa ketemu. Maka akhirnya berjalan menuju lorong tempat yang satu tempat yang Allah siapkan, yaitu Mekah. Maka Mekah itu kota tertua di dunia karena pertama manusia menginjakan kaki beranak pinak itu di Mekah. Maka disebut berkah. Adam itu oleh Allah disuruh membangun Baitullah. Namun trauma Adam itu takut tergoda oleh iblis, anak cucunya itu, maka Adam itu berkeliling. Yang jadi batas tanah haram dan luar tanah haram
itulah yang dikelilingi oleh Adam. Satu cerita kedua, ketika Baitullah ini sudah jadi, maka ditempelkanlah batu dari surga. Hajar Aswad bening seperti merah. Hajar itu memancarkan cahaya sampai cahaya itu tembus di ujung hajar itu. Itulah batas tanah haram. Maka di tanah haram tidak boleh masuk non muslim. Maka ketika di Jeddah itu menuju Mekah ada dua jalur. Di situ ada no entry non muslim atau di situ mamnu dukhul ghair muslim. Tidak boleh masuk non muslim. Nanti ada security cek itu security cek. Yang non muslim diarahkan. Taif ini yang muslim ke Mekah. Karena tidak boleh itu harus tarik. Maka di tanah haram itulah kebaikan itu 100 kali lipat, 100.000 selama di tanah haram. Sholat tanah haram 100.000 satu kali rakaat. Sholat di tanah haram, bukan hanya di masjid haram. Namun kan di masjid haram itu ada Ka'bah. Setelah Ka'bah ini dibangun, maka Adam dan Hawa itu tolong. Akhirnya beranak pinaklah Adam dan Hawa di situ sampai Adam meninggalkan 40.000 keturunan. Dari 40.000 keturunan itu terakhir diutuslah putra Adam bernama Nabi Sis alaihissalam. Jadi ada peristiwa Habil dan Qabil di mana Habil dibunuh oleh Qabil itu kan sampai air ini jadi darah semua pada waktu itu. Adam lagi berada di mana di Yaman, punya firasat ada apa ini, tanah ini jadi panas. Ternyata anaknya Habil dibunuh oleh Qabil, adiknya dibunuh oleh kakaknya gara-gara masalah urusan istri dan kurban. Setelah ini manusia sudah banyak, ini Allah mengutus Nabi Sis, kemudian mengutus Nabi Idris. Pada zaman Nabi Nuh itu manusia sudah menyimpang, sudah banyak menyembah berhala, sudah tidak menauhidkan kepada Allah lagi. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Nuh itulah Nabi Nuh tidak tahan 950 tahun minta kepada Allah supaya diganti generasi baru. Dalam Al-Quran, Rabbi la tadar ini Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dajjal innaka in tadarum yudul ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Ya Allah, seandainya manusia ini kau biarkan, ini tidak akan lahir generasi terkecuali generasi kafir semuanya. Seperti Aceh dibikin tsunami supaya gamnya itu habis. Oleh Allah itu. Akhirnya doa Nabi itu kabul. Nabi itu suruh membuat perahu, banjir besar dunia. Ka'bah diangkat lagi. Setelah itu selesai pasca Nabi Nuh, yang beriman hanya 80 orang, 40 pasang laki-laki dan perempuan. Dunia terjadinya. Tapi yang 80 itu mati semua. Akhirnya hanya anak Nuh, Sam, Ham, dan Yafis. Sam diutus menjadi orang Eropa, Ham menjadi orang Afrika, Yafis menjadi orang Asia termasuk Arab. Dari situlah dari ketiga anak Nuh inilah yang mengisi dunia sekarang. Maka manusia sudah banyak, tiba-tiba manusia menyembah berhala lagi. Allah mengutus Ibrahim. Ibrahim lahir di Babilonia di Irak. Bernama Ibrahim, bapaknya Azad pada zaman Raja Namrud. Ibrahim berjalan menuju mana? Menuju Syam, Palestina, membawa istri bernama Sarah, seorang wanita yang cantik. Sampai ke Mesir, Nabi Ibrahim itu dicegah, tidak boleh masuk. Karena membawa perempuan yang cantik, Raja Mesir mengizinkan Ibrahim masuk ke Mesir. Namun ditanya siapa yang ikut perempuan itu? Adik saya, bukan istri. Ibrahim berbohong, Tauriah namanya. Kalau jemput istri, Ibrahimnya dibunuh, Sarahnya diambil. Akhirnya Ibrahim masuk ke istana, Sarah masuk ke istana. Suatu ketika raja itu akan menggagahi Sarah. Sarah minta tempo, berdoa dulu kepada Allah. Akhirnya raja itu tidak bisa. Setiap pemerangkul itu setruk gitu. Akhirnya
Akhirnya ditanya, siapa sih kamu sebenarnya? Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah suami saya. Akhirnya kata raja, berarti kamu ini dua-duanya orang suci. Mau kemana kamu? Mau ke Syam. Akhirnya Ibrahim dan Sarah itu dipersilakan keluar dari Mesir. Namun sang raja mengatakan ini untuk menemani istrimu. Ikut bernama Hajar, perempuan. Nah itu. Berjalanlah sampailah Ibrahim itu di Syam. Udah tua Ibrahim tidak punya anak. Maka Ibrahim mengatakan Sarah itu gelisah, kita tidak punya anak. Datang firman Allah, nikah lagi. Izin ke istri dengan siapa? Nikahlah dengan Hajar. Nikahlah Ibrahim dengan Hajar. Maka Hajar oleh Ibrahim dibawa ke Mekah. Atas perintah Allah, satu riwayat Ibrahim naik buruk. Maka buruk ditaiki oleh Ibrahim dan ditaiki oleh Nabi Muhammad. Dari Syam ke Mekah. Ambillah Hajar. Ketika mau udah lahir, Ibrahim mengatakan, Hajar, kamu tinggal di sini. Saya mau kembali lagi ke Syam. Saya dengan siapa? Kata Ibrahim, kau sudah saya titipkan kepada Allah. Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Biwadin ghairi dzar'in. Kau telah saya titipkan di satu rumah yang tidak ada tumbuhan. Indah baitikal muharram, tapi nanti ada di samping bait yang Allah muliakan. Doa Ibrahim jadi kabul. Arab ini subur. Dan situ ada Ka'bah. Ibrahim pergi ke Palestina, ke sana. Ini Ismail udah mulai gede. Sekitar Ismail umur 10 tahun, atau 13 tahun, lahirlah di sana itu Ishak dari istri yang tua. Padahal udah tua, udah nenek-nenek. Allah mudahkan lagi. Maka dari Ishak inilah lahir para nabi. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, terus turunannya Bani Israel yang menjadi nabi semua. Yang sekarang jadi Israel Yahudi. Ibrahim pergi lagi ke Mekah. Ismail sudah dewasa, maka membangun Ka'bah itu. Itu. Maka Masjidil Haram itu dibangun pada masa Ibrahim, Masjidil Aqsa dibangun pada masa Nabi Yakub 40 tahun. Jadi panjang itu. Dan nanti kita melihat Ka'bah itu unik. Kita akan merasa terharu. Pak Kiai, untuk mengingatkan jamaah, niat-niat non baik ditulis di foto begitu. Nanti itu ada panduannya. Ya, di samping itu saya pandu. Aduh. Saya pandu. Soalnya kita selesai udah haji, poin umroh sunnah. Mau mengumrohkan siapa? Orang tua kita, ibu kita nanti ada badal umroh. Kalau bayar ke travel umroh badal umroh itu 3 juta. Iya. Iya, nanti kita kan juga, apalagi kalau yang sehat-sehat, mau naik ke Jabal Nur sana, ke Gua Hiro, Iya. tempat Nabi mendapat wahyu. Kalau sekarang udah ada tangga. Dan ke Makkah itu pertama 82 itu dulu. Ada tangga Pak Dek. Ya. Kita berangkat sebelum subuh. Subuh di sana itu. Waktu licin kayaknya Ya. saya Jadi kalau kita kan mazhab Syafi'i, Baik apa? ya kita mazhab Syafi'i. Nah, sebagai untuk mencari aman, kadang-kadang kita mengganti mazhab untuk mencari aman. tadi itu. Udah saya katakan tadi, Iya. wudunya itu kita aja yang diamankan. Sosok enggak apa harus dikau nanti. Enggak usah. Sebagian itu harus di. Enggak usah. Apa yang kita lakukan itu berdasarkan yang madhab itu udah selesai. Udah sah. Enggak bisa lebih jelas. Iya. Ya.
untuk doa yang tadi nanti kita tulis udah di kopi kan di kopi udah ada panitia iya saya yang perintah kita bisa Bisa bismillah gini dipandu. Ya, Di samping itu dipandu. Oh, gitu. Dagang ongkong. di pandu Pak hari ini yang baca mau iya Kalau daftar mah dapat panduan. Yang pakai pandu bilang 40 detik. Saya 40 di bagian ongkok itu dipandu ongkok. Iya. Ya. Kami iya, apa ya? oh Makanya kita kalau insya Allah kalau kita ditakdirkan bisa berangkat, ini satu nikmat yang luar biasa. Allah telah memanggil kita untuk menjadi tamunya. Maka yang namanya haji itu kadang-kadang di luar nalar kita. Maka kita sempurnakan itu. Ya. Dulu itu kan masih banyak sekarang di Mekah itu yang banyak kan dulu itu ulama-ulama kan dari Banten, dari Jawa, dari Banten. Siapa mau terlibat? Waduh, dapat ikut. Ibu saya gak garobat. Wajah madam dulu ya Pak. sekarang bukan lama sih Hmm? sekarang bukan lama punya baru Kata Buya Daman, ulama orang Banten ke Mekah dan ngaji, balik jadi ulama. Orang Banten ke Mekah kulit dengan duit. iya Buya Daman. Di Pandeglang berarti banyak. Di salam rokok lu hejo. Oh rokok. Aduh, Atuh deket eta tuh. Atuh deket eta ai salam. Deket Buya Daman di dinya. Abu Jawa kehandap 5. Tapi ya sanja ke luhur. Abu 5. Nuka luhurna. Ke luhur salam. Ya makan Oh, berarti nu kali itu bisa ke Gunung Karang ya? Gunung Karang. Bisa keluar berarti di Ronyok. Iya, tiga duanya. Turun meren. Tapi rokok ibe ke luhur eta kasana ke goya sanja eta. Eta duanya kena suka di dulu Mana lain cuma itu bisa turun tak kadinya tah. Gunung ieu pan eta bisa kajiput pan nya. Agak ngok. Iya gini. Ada yang kawit tuh. Kawit tuh. Ayo itu kawit. Mày ăn này chứ Gì đến nó tiếc bớt. iya jual gitu. Enak udah gitu. Iya gitu kan. Iya nyaman saya gitu. Iya. Itu lain apa nama dia itu? Kebetulan Lulusan sih. Kedua ya jadi Dulu kan. Bisa bawa. Ya boleh jadi awal. Di nomor. Oh, lu yang kebetulan. ngerti ikat Dulu kan. Ibu. Masih ya. Bên trong Ủa thấy đi không cần ada kita nggak bisa jadi malam tahu lu dia udah
Aku beli lah. Nah, Iya, aku udah lagi. Nabi lagi dah. Oh, Kalau tidur bukan salah, orang makan diburutin. Ada ngawang kali-kali keluar. Dan di sana. kami rasa itu makasih bolong itu ngapain? Anu, nah, rumah-rumah nak. Hanya malah dulu. Malah kami. Hal benar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Semoga Allah curahkan rahmatnya untuk kita semua. Allah berkahi, Allah ridhoi kehidupan kita. Dan yang mendengarkan, semoga Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Yang kangen Baitullah, mau haji tanpa kuota atau umroh, hubungi Abah. Ya khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.